kaidahnya, bila tidak disebutkan namanya secara langsung, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan tokoh yang berbeda di era yang tidak sama. Jadi patut diduga sekarang pun mungkin akan ditemukan orang-orang yang menyimpulkan, ya enjoy aja dengan dunia, nikmati aja selama hidup. Kan belum tentu ada kehidupan setelah meninggal. Jelas? Nah, itu terjadi di zaman jahiliyah. Ya, maksiat dunia. Jadi kalau sudah terlampau banyak maksiatnya itu, nanti menusuk kepada jiwa. Kalau di hadis Muslim, naktah sauda, bikin kotoran kecil. Ya, kotoran kecil, makin banyak, makin nutup nanti. Jadi ketika hatinya tertutup, sudah cahaya itu sulit masuk. Baca Al-Arba'in nggak? Al-Arba'in baca nggak? Yang 42 hadis dari Imam Nawawi. Nah, coba lihat hadis ke-10. Ngambilnya dari hadis Muslim, nomor hadis 1015. Jadi di Al-Arba'in itu ada hadis nomor 10, ini ngambil referensi dari hadis Muslim. Nomor hadisnya 1015, riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Kita ngaji sekalian sambil hadisnya ya. Ini kita belum masuk ke an-naziatnya nih, saya baru terangkan sisi keadaannya dulu. Udah? Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw kama qala. Perhatikan kalimatnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ada? Baik, nggak ada. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sudah? Kemudian Nabi mengatakan, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti Allah perintahkan para rasul sebelumnya untuk mengerjakan yang baik-baik. Lalu dikutip kemudian 2 surah dalam Al-Quran, lalu sampai ke puncaknya karena waktu kita terbatas, saya bacakan ujungnya. Perhatikan kalimatnya. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَقَالَ أَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Rawahu Muslim. Nabi mengisahkan seseorang yang menempuh perjalanan jauh. Lalu ia mengangkat tangannya berdoa dan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Perhatikan di sini ada fikih yang sangat penting. 1. Doa dalam perjalanan jauh yang menuju tempat baik itu mempercepat terkabulnya doa. Ingat ya? Termasuk doa yang dipanjatkan saat dalam perjalanan menuju majelis ilmu. Ingat itu. Makanya tolong isi dengan doa di perjalanan datang ke sini. Apalagi yang berangkat haji. Makanya orang-orang kita sering titip doa kan? Ya, kertas titipkan. Nah, terima aja tuh kalau ada mau berangkat, titip kertas, terima, bawa. Gak apa-apa, banyak juga, kumpulkan aja. Nanti di Arafah mintakan supaya Allah menjawab. Nggak usah dibuka, simpan aja. Ya Allah, Engkau maha tahu, hamba-hambamu menitipkan kertas doa ini kepadaku, mohon kabulkan semua permintaan mereka. Itu aja, gampang. Sudah kan? Udah dibacakan belum? Sudah dimintakan sama Allah. Ada semua. Nah, mau berangkat ke majelis ilmu, tak harus ke Mekah, tak harus ke Madinah. Kalaupun ada majelis dekat-dekat kita mau berangkat, itu perjalanannya itu penuh dengan ijabah doa. Hadisnya dari sahabat Abu Darda. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi." Di saat Anda, saya, kita berangkat ke majelis ini, dari tempat mulai berangkat, dari kos-kosan, dari rumah, dari nginep tempat tetangga, dari macam-macam, jalan kita itu dari mulai berangkat sampai ke tempat, sampai pulang lagi nanti, malaikat diperintahkan oleh Allah, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu. Di antara makna ridha itu mengaminkan doa yang dimohonkan. Gitu. Jadi boleh jadi ada doa yang mungkin selama ini ingin dimintakan, nah di saat-saat itu. Makanya setan pintar, dia hambat itu. Kan sejak dalam mau berangkat gak kepikiran tadi, yang kepikiran bikin status dulu, ceklik. Ustadz sampai ceklik, kan? Lagi nerangin, dikasih tahu tentang doa, masih moto juga, gitu kan? Isi doa.
Ya doa. Ya, minta keturunan yang kurang lancar rezeki minta dilancarkan. Ya, bukan saat lagi ceramah begini. Nah, nanti selesai baru amal soleh, sebelum dikerjakan, setelah dikerjakan amal soleh. Isi dengan doa. Nah, orang ini yang disebut tadi, dia menempuh perjalanan hanya untuk berdoa. Ya. Dua, yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya. Mengangkat tangan. Jadi kiblat doa itu ke atas. Kiblat sholat ke Ka'bah, kiblat sujud ke tanah, ke bawah. Jangan salah paham. Awas ya. Jadi kalau minta kenapa ke atas, menunjukkan Allah bertempat di atas, itu keliru. Keliru. Karena kiblat doa itu di atas. Kiblat sholat Ka'bah, kiblat sujud ke bawah. Kita sujud ke siapa? Pada Allah. Wasjud waqtarib. Jadi jangan simpulkan Allah di bawah. Jelas? Kita sholat menghadap kemana? Ka'bah. Bahkan kiblat, jangan simpulkan Allah di kiblat, bukan. Allah pemilik semua tempat. La yahudduhul makan, tidak dibatasi dengan tempat. Nanti kalau masuk ke ayat-ayatnya lain waktu kita bahas. Ya, ada perbedaan khilaf tentang sifat, tapi ini furu'iyah, saling menghormati saja. Ya, tidak usah kemudian saling mencela dan abaikan, itu nggak penting. Balik sini. Kemudian dia mengangkat tangan, perhatikan cara mengangkatnya ya. Boleh dibantu, boleh ke sini. Maju aja, satu orang aja, satu orang. Ya, boleh bantu pegangkan mic-nya. Jazakallahu khair. Perhatikan ya. Bapak Ibu tolong fokus ya. Di luar kelihatan nggak? Maaf, di luar kelihatan, berdiri. Di luar kelihatan nggak? Memang belum saya lakukan, jadi pasti nggak akan kelihatan. Tenang, belum saya lakukan ya. Nanti kalau sudah saya kerjakan baru kelihatan. Nah, sini ya. Lihat sini. Ini tangan ya. Dua ya. Coba Bapak Ibu cek ya, cek. Dua ini. Kalau mau mengangkat, perhatikan baik-baik, nanti tergantung bagian doanya ya. Standar yang umum begini. Ini bisa ditempelkan begini. Kalau mau lebih presisi, lebih teliti lagi, ya, lebih dalam lagi, ini kan ada garis nih, kanan dengan kiri. Bikin ketemu aja, nanti ujungnya sama semua. Bikin ketemu kanan dengan kiri gini. Sudah? Nanti ujungnya ketemu semua. Ya, sepanjang kelingking sama kelingking, ya kan? Terus sampai ke ujung. Kalau kelingking sama telunjuk ya ketemu. Ya, ini temukan garisnya, ini ketemu. Kemudian diangkat sedikit di atas sini, di sini posisinya. Sudah? Ini saya agak sedikit dalam ya. Nah, nanti bisa berbeda-beda saat misalnya kondisi yang sangat mendesak, kayak minta hujan, istisqa, atau misalnya dalam kondisi perjuangan militer, ya. Itu nanti agak dinaikkan ke atas tinggi, bisa di atas kepala. Tapi kalau misalnya minta dihindarkan dari bala, ya kalau bahasa kita tolak bala gitu ya, dihindarkan dari hal-hal yang misalnya membahayakan, nah itu terbalik, bukan begini tapi begini. Nggak pakai oh. Makanya ngaji. Ini begini. Nah, makanya kalau subuh itu kan di kunut itu kan dibagi dua. Ya kan? Ada minta rahmat, ada tolak bala. Makanya minta rahmatnya begini, begitu minta sif annal bala itu begini. Ya, jelas nggak? Paham nggak? Ini supaya tahu dulu, jangan sampai nanti yang begini salah tuh doanya dibalikin gitu, enggak. Ya, jadi jangan salah kesimpulan. Ya, jadi begini, kemudian ketika menolak sesuatu yang kita tidak inginkan seperti ini, ada. Ya, jelas di sini nggak? Nah, jadi dia mengangkat tangan begini. Nah, orang yang berdoa sekelah rasa kalau ada hamba mengangkat tangan, itu Allah akan merasa malu kalau tidak mengabulkan doanya. Ya, logika nabinya begini. Kan ada yang tanya sahabat, ya Rasulullah, kalau doa angkat tangan gimana orang minta? Kata Nabi, kalau ada orang ke kamu minta, depan rumahmu minta ke kamu, tangannya diangkat, kira-kira kamu gimana responnya? Saya malu kalau nggak ngasih ya Rasulullah. Gampangnya beginilah, depan rumah bapak ibu, orang seharian tangan begini, Bu, Pak, tolong. Kan malu kalau nggak ngasih. Jawabannya begitu. Nabi langsung jawab, Allah itu lebih malu daripada hamba kalau ada hamba ngangkat tangan nggak dikasih. Artinya apa? Bahasa gampangnya, bebasnya, orang yang mengangkat tangan dengan berdoa itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan yang dengan yang tidak mengangkat tangan. Jelas? Tapi cara mengangkat mesti belajar fikih. Misal khatib ada dengan cara tadi telunjuk begini, khutbah Jumat. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang seperti tadi saya sampaikan. Ya. Kemudian
Dalam sujud ada doa, tapi jangan merubah gerakan dalam sholat, karena sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau sujud tetap begini, jangan dibalik. Sujud itu berdoa harus begini. Nah, salah. Jelas? Yang ketiga, cepat, safar, angkat tangan. Yang ketiga, dia membuka dengan al-asmaul husna. Dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Nah, rumusnya, catat rumus. Quran surah ke-17 ayat 110. Quran surah 17 ayat 110. Ulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau engkau punya masalah, punya problem, punya persoalan, minta sama Allah solusi. Itu ayat sudah jelas, Bu, Pak. Nggak ada ayat Quran mengatakan kalau punya masalah bikin status, tanya AI. Nggak ada. Kita punya Quran, bukan AI. Kita punya Al-Quran, pedoman hidup kita. Kata Allah, punya masalah, minta solusi pada Allah. Qulid Allah, sebut nama Allah. Makanya kadang fitrah kita itu sudah mendorong duluan sebelum kita minta. Coba keluar dari sini, terus macet. Keluar kan tiba-tiba, ya Allah macet. Nah itu disuruh doa, bukan iya. Keluar mendung, ya Allah mendung. Doanya mana? Kan? Cicilan belum lunas. Masalah makin banyak, ya Allah. Nah itu keluar tuh. Hah? Susulkan, ya Rahman. Maksudnya gini, ya Allah engkau kan yang paling sayang kepadaku. Yang paling perhatian pada diriku. Aku sakit, engkau sembuhkan. Aku salah, engkau maafkan. Aku berdosa, engkau ampuni. Ya Allah, aku memiliki kesulitan. Tiada yang bisa menyelesaikan kecuali engkau. Kalau yang paling sayang kepadaku tidak memberikan solusi, kepada siapa lagi aku mesti minta? Rumus Quran itu ada begitu. Mencari dengan bahasa yang sangat halus dan menyentuh. Umat Nabi Isa banyak maksiat. Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalaupun engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau maafkan, memang engkau yang paling penyayang. Menyentuh sekali. Ya. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, cari nama langsung sesuai kebutuhan. Allah memberikan nama paling indah, paling bagus sesuai kebutuhan kita. Namanya Al-Asmaul Husna. Butuh rizki, ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq. Mau ujian, ya Allah, ya Rahman, ya Alim. Banyak masalah, diberikan kekuatan, ya Allah, ya Rahman, ya Sabar. Solusi, ya Allah, ya Rahman, ya Al-Fattah. Jadi ibu tidak harus baca semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sabar. Nggak punya masalah, kasih masalah tuh. Untuk menghafal tidak salah, tidak apa-apa. Nah, ketika mau disampaikan, lihat hajatnya apa. Nah, itu udah ada di Quran. Nabi Zakaria divonis tak akan mungkin punya keturunan secara medis. Maaf ibu, istrinya divonis monopos dan mandul, tak mungkin punya keturunan secara medis. Nabi Zakaria saat minta itu mencari nama Allah sesuai kebutuhannya. Manusia membatasi, beliau sebut nama Allah pemberi tanpa batas. Qala Rabbi habli, nama Allah pemberi tanpa batas namanya Wahhab. Memintanya Hab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan istriku tak akan mungkin punya keturunan. Mereka batasi, maka aku mohon kepadamu dengan namamu yang memberi tanpa batas. Darimu saja ya Allah. Karena engkau yang maha mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti memohon. Itu begitu selesai doanya, selesai langsung turun malaikat mengatakan, doamu dijawab, engkau akan punya anak namanya Yahya. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Balik ke yang tadi, orang ini yang disebutkan Nabi tadi melakukan 3 langsung sekaligus. Dia berangkat safar, perjalanan jauh, dia mengangkat tangan, dia menyebut nama tertinggi untuk dikabulkan. Ya Rabb, ya Rabb. Itu nama umum tertinggi untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena Allah berjanji di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ini perjanjian sejak dalam rahim, saat ruh pertama kali ditanamkan. Ruh masuk, usia 4 bulan, terjadi perjanjian.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian menetapkan aku? Yang paling viral, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa yang cepat mengabulkan, ayat cepat mengabulkan doa. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Rabbana la innasina Rabbana wala isran kama hamaltahu 'alal ladzina Rabbana wala ma laqa wa'fu 'anna waghfir warhamna fansurna. 3 kali disebutkan kata Rabb di situ. Karena itu ayat itu dengan surah Al-Fatihah itu mempercepat terkabulnya doa. Kalau bahasa kitanya begini, ya Allah, bukankah Engkau yang berjanji kepadaku sejak dalam kandungan bahwa Engkau akan menyayangi aku, merawat aku, memberikan kebutuhan untukku, memaafkan kalau aku salah, mengampuni kalau aku berbuat dosa, menyembuhkan saat aku sakit, sepanjang aku yakin dan beriman Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah aku sekutukan. Ya Allah, sampai sekarang aku masih menyembahmu, aku sholat hanya padamu, aku puasa untukmu, seperti Engkau berikan masa-masa yang laluku, aku mohon kepadamu sesuai dengan janjimu. Kalau dengan semua apa yang aku kerjakan belum Kau kabulkan, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu, Rabb. Antum kalau tahu makna itu dalam, kita minta bisa nangis sebelum minta. Itu kalau membacanya begitu dengan rasa demikian, itu sebelum minta terkabul sepanjang maslahat buat kita. Nah, yang paling menarik, orang ini melakukan ketiganya. Safar, ngangkat tangan, nyebut Asmaul Husna. Tapi komen Nabi, anna yustajabu lidzalik, nggak bisa dijawab. Padahal harusnya 6 kali lebih cepat. Safar 2 kali, angkat tangan 2 kali, Asmaul Husna 2 kali. Tapi komen Nabi nggak bisa dijawab. Persoalannya apa? Maaf, mat'amu haramun, mashrabu haramun, malbasu haramun, wa ghudhiya biharamin. Makanannya dari yang haram, minumannya haram, pakaiannya hasil yang haram, perangkat hidupnya haram. Nah, persis begini, ini gelas, ada airnya. Kalau dibuka begini, maaf, ini bisa dimasukkan apa saja, air, kopi, susu, macam-macam. Tapi kalau Anda tutup begini, masih tipis, kita masukkan ada penghalangnya. Tapi kalau ditutup begini, berat, kita bisa masukkan apapun susah. Nah, maksiat itu menutup cawan hati. Semakin banyak maksiatnya, semakin tertutup. Sehingga mau dimasukkan apapun, bukan Allah tidak memberi hidayah. Dikasih sampai ustadz yang nyampaikan pun hidayat juga. Tapi karena terlampau tertutup, balik lagi mental. Nggak masuk mental, nah itulah maksiat. Nah, ini sampai ke jiwa. Di jiwa itu nanti, kalau ada berbuat maksiat, di hadis Muslim dari Nabi, naktah sauda, mengotori jiwa. Hitam, hitam, hitam. Semakin banyak, semakin tertutup. Nah, jahiliyah ini hatam maksiat. Karena hatam maksiatnya, jiwanya tertutup. Sehingga menyimpulkan, nggak ada kehidupan setelah meninggal Muhammad. Yang ada itu sekarang, nikmati aja yang sekarang. Jadi kalau ada orang sekarang punya kesimpulan yang sama, ini menunjukkan terlalu lekat dia dengan dunia, sampai pada jiwanya. Dunia menguasai jiwanya, bukan cuma akalnya. Itu. Bahkan yang paling bahaya tuh begini, dia rela menukar jiwanya demi dunia. Ini hati-hati nih kalau sudah sampai ke situ. Ya. Dan yang paling dahsyat, ini paling bahaya. Gak serius. Yang paling bahaya menggunakan nama agama untuk menukar jiwa. Tembak sana, bunuh sini, bom sana, dan merasa melakukan tindakan yang benar. Padahal terancam dengan neraka jahanam yang tidak keluar, kekal di dalamnya, plus laknat dari Allah, plus murka Allah, plus siksa yang berlipat di neraka jahanam itu. Hati-hati. Contoh An-Nisa ayat berapa? 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan, korbannya satu orang beriman, sengaja, fajazauhu jahannam, maka seakan-akan dia pesan kapling di neraka jahanam. Kalau nggak tobat, neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya.
Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia, wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam. Ya. Datang ikut, maaf, jubahnya, covernya pengajian. Tapi isinya, oh itu salah, itu kufur, itu gini, halal darahnya. Hati-hati. Itu Nabi sudah ingatkan akan tiba satu masa mudah orang menumpahkan darah. Ya, wasafaka dama hadza, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Kemarin ada masalah furu'iyah bikin status ada hidayat kufur, itu bahaya itu. Cari pemiliknya itu. Kalau di dunia nggak ada, ke langit, di langit nggak ada, nanti kembali ke diri sendiri. Makanya hati-hati ya. Yang nggak penting tuh abaikan aja. Ya, masalah akidah tuh hati-hati. Akidah hati-hati. Termasuk yang nyebut Syiah, nyebut apa itu nyari pemiliknya nanti. Kalau nggak benar kembali ke pribadinya masing-masing. Jadi yang nggak penting tuh nggak usah terlalu direspon. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya orang Islam itu adalah meninggalkan yang nggak penting. Calon penghuni Firdaus itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang nggak penting diabaikan. Yang penting-penting kerjakan. Ya. Nah, balik ke sini lagi teman-teman sekalian. Nah, ini sampai ke titik itu. Makanya hati-hati kalau dikuasai oleh dunia sampai ke jiwa. Ya. Saya ulangi, hati-hati. Maka turunlah pembuka dari Allah. Nih pembukanya. Wan nazi'ati gharqa. Dibukanya dengan itu. Bagaimana kalau engkau, jangan bicara kiamat dulu deh. Kalau engkau meninggal dalam keadaan maksiat itu gimana? Dahsyat tuh. Ini kan belum kita buka di pertemuan dulu. Jangan dulu diskusi kiamat. Jangan dulu diskusi kiamat, kata Allah. Wan nazi'ati gharqa. Kalau engkau meninggal dalam keadaan dikuasai oleh maksiat, oleh dunia, sehingga menyimpulkan akhirat tak ada, nggak ada kehidupan setelah meninggal, jangan disimpulkan ini dulu. Kira-kira kalau engkau meninggal dalam keadaan larut dalam maksiat ini bagaimana? Tuh yang menyimpulkan nggak usah sholat, yang penting kaya, ya, yang penting happy, kan? Ayo gimana kalau meninggal dalam keadaan demikian? Dibalik tanya tuh oleh Al-Quran. Dicabut nyawanya dengan sekuat-kuatnya. Siap. Yang kedua, logika tadi. Sudah nggak punya persiapan, meninggal dalam larut maksiat seperti itu, dan tidak punya harapan. Nah, oleh karena itu dibalik, kalau masih ada kondisi sekarang, dilarutkan oleh dunia sehingga terikat kuat jiwanya ke situ, tanya, besok kalau meninggal gimana? Itu dulu. Jelas? Nah, yang kedua, alhamdulillahnya Nabi bedakan kita dengan sifat jahiliyah. Bedanya tapi bukan berarti aman, bukan. Ya, jahiliyah sampai ke jiwa. Nanti ada kondisi mengaku umatnya Nabi, dia sampai ke akal walaupun belum sampai ke jiwa. Itulah wahan hubbud dunya, terikat dengan materi dunia terlampau dalam sehingga ukurannya dunia semua. Dia yakin ada akhirat. Yakin meninggal, yakin ada alam kubur, dia tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, dia tahu. Dia yakin ada surga, ada neraka. Cuma karena sibuk dengan dunia dan terikat dengan dunia, ukurannya dunia, dia nggak siap-siap mencari bekal akhirat. Sehingga ketika mau meninggal takut. Siapkan jasa. Ya. Meninggal pun disiapkan. Siapa bagian yang nangisin? Apa bagian yang... Nah, itu jahiliyah ada begitu. Ada jasa tukang ratap. Namanya rosa di zaman jahiliyah. Pakai sa, bukan rosa, rota. Ntar saya dipotong lagi repot sih. Sini. Nah ini wahan. Nah sekarang ini yang paling bahaya. Semua pakai uang. Akan tiba satu keadaan di mana peradaban ukurannya materi. Masalah pun materi. Ya. Coba nih yang terjadi di Palestina, di mana-mana Timur Tengah. Materi nggak jauh dari oil and gas. Minyak dan gas. Itu yang sekarang rame-rame kan materi dunia, kedudukan. Sudah dapat kedudukan, cari apa? Cari materi juga. Cari tambang, cari emas, cari nikel, cari batu bara, cari macam-macam materi dunia. Ya, saya nggak tahu kalau di sini ya, nggak tahu saya. Cuma kondisinya ya akan tiba begini. Mau sekolah harus punya uang. Uangnya pun bukan standar uang harus ada, bukan. Tapi diukur dengan materi, nggak bisa bayar, nggak usah sekolah. Tiba itu akan tiba waktunya. Ya, semua pakai uang. Kedudukan pakai uang. Akan tiba masanya.
Nah, kalau semua diukur sudah menggunakan materi, maka dunia lawannya akhirat. Akhirat pasti menurun. Orang tuh kalau sudah sibuk dengan dunia, jangan harap akhiratnya akan naik. Pasti turun. Karena itu lawan. Ya, akhirat tuh lawan dunia. Lawan tuh maksudnya begini, kalau yang dunianya diarahkan tuh akhirat, bagus. Tapi kalau difokuskan dunia, ini pasti tinggal. Ya, jadi konsep lawan tuh bukan berarti dipertentangkan, bukan. Maksudnya, hidup di dunia ini perangkatnya dibawa memenuhi kebutuhan akhirat. Bukan meninggalkan profesi yang baiknya. Anda tetap jadi direktur. Jangan resign. Saya mau jadi pengurus masjid aja. Jangan. Itu ceramah yang salah. Tetap jadi direktur, cuman sholat tetap dijaga. Manajer tetap hafal Quran. Dokter tetap puasa sunnah. Jadi profesinya mengantarkan pada kebutuhan akhirat. Yang salah itu direktur proyek dunia dikejar, sholat tinggal, ya, Quran nggak pernah baca, larut tadi situ dikuasai oleh dunia. Ukuran akhirat sudah nggak ada. Kalau ukuran akhirat sudah nggak ada, kontrol akidahnya hilang. Kalau sudah hilang, sifat ihsannya melemah. Ihsan itu merasa diawasi Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sudah pekerjaan nggak jadi ibadah, sudah merasa nggak dilihat Allah, bahaya. Konsep dasar umat Islam, ibadah itu bukan cuma sholat. Implementasinya pada muamalah. Ibadah turunannya muamalah. Sholat, ibadah, muamalahnya tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi jangan berbuat fahsya, jangan berbuat mungkar. Masih ibadah dua-duanya. Ya, dua-duanya masih ibadah. Hablum minallah, hablum minan annas. Nah, jangan dibedakan. Ritualnya ada pahala, sosialnya ada pahala. Jadi kalau orang sholatnya benar, tangannya nggak akan maksiat. Kan malu, Pak, tangan dipakai sholat terus dipakai maksiat, apa nggak malu sama Allah? Maaf ya, jangan bapak lah gitu, saya ke kamera aja nih. Hei Anda yang baru korupsi itu, apa nggak malu tangan dipakai korupsi terus dipakai sholat? Allahu Akbar. Ini tangan baru nyogok terus Allahu Akbar, apa nggak malu di bawah tangan hasil nyogok? Penanya pakai apa tuh? Tuh baru ngetik yang jelek tuh. Ini begini, ini begitu. Tangannya baru dipakai untuk mencela orang. Terus mengatakan Quran, Sunnah, lalu mengatakan Allahu Akbar takbir dengan tangan yang baru dipakai maksiat. Oh, nggak malu? Coba antum tuh yang rekam tuh handphonenya tuh. Coba. Ada gambar apa di situ? Apa nggak malu handphonenya dimasukkan ke saku di bawah sholat dan di situ ada gambar-gambar yang tak pantas? Nah, sekarang jangankan luarnya, ini tangan produk diri kita yang ada maksudnya pada diri kita, yang diciptakan Allah. Tolong ya, syarahnya dilengkapi. Yang diciptakan Allah, yang harus dipakai baik, dipakai maksiat. Setelah itu dipakai sholat, apa nggak malu? Ini lisan yang dipakai zikir, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbar, lalu digunakan mencela. Setelah itu kita katakan Allahu Akbar, apa nggak malu? Coba dilihat. Nah, itu seharusnya konsep pertama standar kegiatan kita ibadah, minum ibadah. Makanya semua giat orang Islam itu ada doanya. Bapak Ibu cek deh, nggak ada kegiatan yang nggak ada doanya. Cuma di Islam. Ini menunjukkan agama ini bukan buatan manusia. Kalau bukan ketetapan Allah, nggak mungkin ada pekerjaan kecil apapun ada doa. Dan doanya beda-beda. Mana ada manusia yang bisa mengarang sesuatu, ya? Satu bacaan yang mengiringi semua kegiatan dan beda-beda. Manusia mana bisa begitu? Tak ada yang bisa. Tadi masuk masjid ada doanya nggak? Masuk dengan keluar sama nggak? Beda. Bangun tidur dengan akan tidur sama nggak? Beda. Dari mana bisa muncul seperti itu? Nah, doa itu menjadikan kegiatan otomatis sebagai ibadah. Kalau tak hafal doa, ucapkan bismillah. Ini supaya jelas ya, supaya jelas nih, saya contohkan. Saya mau minum. Khudh biyaminika ma yali. Ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Antum kan jauh, jangan diambil. Dekat ke saya nih. Ini punya siapa? Belum tentu. Kalau belum diminum, belum tentu punya saya. Yang sudah masuk ke tenggorokan rezeki saya. Kalaupun disiapkan tidak saya minum, bukan punya saya. Jelas? Belum tentu punya DKM, jamaah langsung pengen ngambil bisa. Ya, kalau diridhakan. Nah, lihat sini. Ini saya mau minum. Minum ini kegiatan biasa, menghilangkan haus. Tapi ketika saya minum,
menyebut nama Allah dengan niat ibadah. Misal tak tahu doa, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan karena segar dan hilang haus, bukan. Begitu diletakkan, dituliskan pahala. Jadi ibadah, minumnya menghilangkan haus, kalimat tadi menjadikan ibadah, ditulis bekal akhirat 10 kebaikan. Kalau ikhlas. Makanya ukuran ibadah tuh enak, ikhlas. Bukan hasil. Ya, tapi kalau tadi niatnya pengen ria, pengen begini, nggak ada ibadahnya, abtar, terputus. Nah, sekarang saya mau tanya, kita hidup puluhan tahun sampai sekarang, berapa yang jadi ibadah bekal kita untuk pulang? Nah, standar kegiatan jadi ibadah. Kalau pengen ibadahnya bagus, merasa dilihat Allah, itu pasti taatnya tinggi, maksiatnya hilang. Anda kalau keluar dari sini merasa dilihat Allah, nggak mungkin Anda keluar dari sini kakinya kanan, pasti kiri. Begitu mau kanan, pindah kiri. Lalu berdoa, dan nggak mungkin tertukar sendal di luar. Betul, karena merasa dilihat Allah. Nah, kalau ada orang mau nyogok, Anda sedang kerja, merasa dilihat Allah, nggak mungkin dilakukan. Kecuali sifat ihsan itu sudah hilang. Rasa dilihat Allahnya hilang. Anda kan di pekerjaan, kalau di kantor ada CCTV, merasa diawasi, nggak sembarangan kan bekerjanya. Nah, CCTV kita itu namanya ihsan, sifatnya. Merasa dilihat Allah. Kan CCTV itu semakin nggak kelihatan, semakin hebat. CCTV-nya Allah namanya ihsan. Semakin dahsyat karena tak nampak. Tapi semua bagian tubuh kita kelihatan sampai ke hatinya. Nah, ketika sifat itu tidak ada, normalnya ada. Normalnya ada, makanya mau bohong hatinya menolak. Normalnya ada, tapi ketika itu hilang, itu penyebabnya tadi. Dunia terlalu banyak. Sehingga sifat ihsan itu rasa nggak ada lagi, ukurannya yang penting uang. Ya. Mohon maaf nih. Termasuk hati-hati ya, yang pengelola tuh travel-travel, yang kasihan tuh jamaah-jamaah kita. Allahu Akbar, sampai sana pada pulang lagi tuh. Hati-hati itu ya. Hati-hati, hisabnya besar itu. Hisabnya besar. Orang nabung sedikit-sedikit, jual ini, jual itu, nyampe sana ternyata ada persoalan. Nah, teman-teman juga begitu. Kalau sekarang, maaf ya, sholatnya melemah tuh. Kadang-kadang aneh ya. Rizki itu kan udah tahu diatur. Akhirat kita belum pasti. Kembali ke kita ini ikhtiar untuk menjemput takdir Allah. Rizki sudah diatur. Kenapa Anda, maaf ya, ini gini supaya paham logikanya. Yang punya rezeki siapa? Allah. Saya ulang nih, yang punya rezeki siapa? Allah. Yakin? Baik. Ini ada tawaran kerja jadi penjaga toko. Saya nggak perlu sebutkan tokonya apalah. Ya, mau Januari, Februari, April, Mei, terserah. Pokoknya toko. Jaga toko, tapi ketentuannya kalau ada waktu sholat nggak boleh sholat. Gaji 1 juta sebulan. Saya tanya, pilih jaga toko apa pilih sholat? Tentu prakteknya demikian. Naikkan lagi deh, antum nih yang kerja di perusahaan. Ada tender nih. Ini kalau 1 juta masih bisa kelihatan sholat. 100 miliar tendernya. Waktunya bersamaan dengan Jumat. Pilih Jumat atau pilih 100 miliar? Bayar pulsa aja lagi Jumatan. Ini Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Makanya ketika turun surah Jumu'ah itu ayat 11-nya, kalau yang yakin rezekinya dari Allah, maka kejar yang dari Allah ini. Ini aneh, dia meninggalkan Jumat. Jumat yang suruh Allah, dia yakin rezeki punya Allah, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Allah balik nanya, kalau saya wafatkan kamu sebelum dapat itu bagaimana? Kata Allah. Jumat nggak dikerjakan, rezeki nggak didapat. Nah, tapi tidak demikian juga dalam prakteknya. Orang yang terkuasai dunia sampai kena penyakit wahan, ukurannya pokoknya uang, nggak peduli. Pokoknya saya harus dapat, berapapun biayanya. Anak saya mesti masuk kuliah di situ, berapapun biayanya. Saya mesti dapat kedudukan itu, berapapun biayanya. Saya mesti dapat barang itu, berapapun harus dikeluarkan. Dan dunia udah nggak peduli bagaimana cara. Ini wahan.
Tapi dia masih sadar, nanti ada siksa kubur, nanti ada siksa neraka, ada surga. Dia sadar, tapi karena terikat dengan dunia, ujung hidupnya dia nggak siap, takut meninggal. Ya, akhirnya ya coba-coba aja untuk umroh juga gitu. Cuman hartanya dipakai dari hasil nyogok, hasil korupsi, macam-macam. Jadi begitu ada orang haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh malaikat. Allah sampaikan ke malaikat, la labbaik la sa'daik. Gak ada labbaik tuh, gak ada sa'daik. Labbaik Allahumma labbaik. Datang orang hanya habis nipu orang, habis korupsi. Labbaik, kata malaikat, la labbaik. Gak ada labbaik tuh. Tuh albek tuh kan. Itu benar hadis tuh. Albeknya bukan, tambahan aja tadi. Hadis la labbaik la sa'daik, kata malaikat. Nggak ada kamu labbaik, nggak ada sa'daik, nggak ada benar-benarnya kamu itu. Itu. Kamu hati-hati. Itu wahan. Nah, turun tak? Apa hubungan dengan an-nazi'at? Maksudnya begini, kalau ada penyakit itu sampai pada jiwa-jiwa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, bayangkan bagaimana kalau diwafatkan saat demikian. Antum nih dikuasain oleh dunia tawarannya, lagi butuh-butuh banget. Ya nggak apa-apa jaga toko sana nih, tapi jangan sholat ya. Lagi butuh betul uang 1 juta. Tuh, kadang kondisinya begitu. Lagi butuh-butuhnya, tapi pekerjaannya membuat, bukan kita, saya nggak ikutan, membuat orang itu susah mengerjakan ibadah. Tuh. Coba, lagi butuh 1 juta nih, tawaran 1,5 juta, tapi nggak sholat. Gimana? Nah, kadang-kadang demikian. Maka turunlah wan nazi'ati gharqa. Gimana kalau engkau diwafatkan sedang ada di situ? Nah, kadang ujiannya demikian. Kalau kita lulus di situ, datangnya bisa berkali-kali lipat. Yakin ya rumus ini ya? Rumusnya Quran surah ke-62 ayat 11. Kalau yakin kejar rahmat Allah, itu datangnya 2 kali lipat. Bukan cuma utang lunas, tambah rezekinya. Itu sudah ketentuan, tapi pakai iman. Jelas? Tapi tetap ada ikhtiar. Ikhtiarnya dengan tawakal. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Nah, kalau masih ngotot juga demikian, maka ditampilkanlah kemudian kisah Fir'aun. Ya. Sudah? Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu miwadin idhhab ila innahu faqul hal laka ila'an wa ahdiyaka ila rabbika. Kenapa dibuka dengan kisah ini? Untuk menunjukkan, hei orang-orang yang iseng di zaman jahiliyah, kan Anda tahu viral kisahnya Fir'aun, ya kan? Kalau cuma Anda berkesimpulan seperti itu, tak ada kehidupan setelah kematian, kenapa Fir'aun masih dibincangkan sampai sekarang? Kenapa Anda masih tahu tentang muminya? Kenapa Anda tahu tentang keadaannya? Padahal sudah nggak ada, berarti ada kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Masih dibincangkan. Buktinya apa? Masih ditampakkan jasadnya. Lebih dari itu, begini, kamu dibanding Fir'aun itu hebat mana? Fir'aun itu kedudukannya luar biasa, hartanya banyak, penyokongnya kuat. Dia sombong sampai ngaku Tuhan, habis sampai sekarang. Jasad jadi tampakkan, jeleknya kebangetan. Coba lihat jasadnya Fir'aun, jelek banget kan? Ya. Dan semua pembicaraan tentang itu semua keburukan. Artinya kan hidup dalam nestapa. Dia sudah meninggal, tapi namanya masih hidup dalam keburukan. Gimana keadaan aslinya? Anda mau seperti itu? Nah, enggak, ini pertanyaan retorik, gak usah dijawab. Maksudnya tadi tuh begitu, Quran tanya begitu. Ya, hal ataka haditsu Musa. Jadi kalau masih ada yang begitu, kejar proyek, kejar ini, kejar itu, semua pakai uang, Quran balik tanya, kamu pernah nggak sih dengar kisahnya Musa? Coba deh baca dulu. Musa diutus sama siapa? Fir'aun ya Allah. Kamu tahu Fir'aun itu siapa? Tahu ya Allah. Kayak mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Kuat mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Hebat mana sama kamu? Fir'aun ya Allah. Terus Fir'aun bagus enggak? Enggak ya Allah. Nestapa enggak? Nestapa ya Allah. Lewat zamannya, lewat. Kamu pengen begitu? Tidak ya Allah. Lantas kenapa kamu masih begitu? Ya. Itu dibalik tanya. Pernah ada seseorang yang terpilih dalam satu parlemen lah. Ini contoh yang lain aja, yang di tempat sesuatu yang lain lah gitu.
Datanglah sowan, minta doa. Ustaz, saya minta doa baru terpilih sebagai anggota parlemen. Masya Allah. Bapak dapat suara berapa terpilih? 100.000 orang. Masya Allah. Duduknya masih begini. Berarti Bapak akan dihisab dari 100.000 orang itu. Hah? Kalau satu orang itu mengeluh karena keterwakilannya pada Bapak, nah berarti Bapak nanggung juga bebannya dari 100.000 orang yang mewakilkan pada Bapak. Langsung berubah duduknya. Lalu saya tanya, berapa yang Bapak keluarkan untuk menjadi itu? 50 miliar. Udah bayangkan? Hanya untuk dapat status 50 miliar, itu balikinnya gimana? Makanya kalau semua ukuran menggunakan uang, menggunakan materi, menggunakan dunia, hukumnya menjadi hukum dunia, sudah. Tinggal tunggu saja banyak penyakit-penyakit sosialnya. Problem. Nah, karena itu pentingnya kita kembali mengaji, dibalikan lagi. Masa iya sih yang nggak seperti Firaun pengen ikut-ikutan? Ya kan? Maka dikembalikanlah kemudian setiap eranya untuk memperbaiki diri. Dulu di zaman Nabi, itu tokohnya Abu Jahal. Sampai Nabi menyebutkannya Abu Jahal ini Firaun masa kini, kata Nabi itu. Karena perilaku yang dibangun itu seperti itu. Dan sebagainya. Maka diarahkan kepada kita, ditutuplah dengan penghujung yang paling indah. Maaf, kalau di surat An-Naba mengingatkan kita bagaimana cara menyikapi tentang di hari kiamat terjadi, nggak ada yang bicara kecuali Allah izinkan semua berbaris dengan rapi, maka surah An-Nazi'at menghadirkan situasi-situasi menjelang kiamat terjadi. Kamu pikirkan kalau meninggal bagaimana? Nah, kamu jangan pikirkan dulu kalau belum ke situ, belum sampai menggetarkan jiwamu. Bagaimana kalau terjadi peristiwa dahsyat yang engkau lupa dengan segala hal? Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma. Nah, gini, tipikal manusia tuh kalau terjadi satu gempa dahsyat atau sesuatu yang dahsyat, dia biasanya ingat memorinya ke yang lalu atau yang dekat-dekat dengannya. Ya, sehingga menyadari ada yang hilang dari pekerjaannya, tak siap-siap dengan peristiwa itu. Paling gampang gini deh, maaf ya, kalau sedang pesawat turbulens tinggi, tuh, yang diingat apa? Tuh, lupa dengan keadaan yang lain. Gak mungkin otomatis ingat Allah kalau nggak pernah nyebut nama Allah. Ya, yang diingat apa? Panik aja, panik. Ya, yang diingat apa? Dia lupa, nggak mengingat apapun karena nggak menyiapkan apapun. Itu bahasa Qur'annya. Karena saking cepat, nah semakin dahsyat, semakin nggak ingat apapun karena nggak pernah punya bekal. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini saya kerjain apa sampai nggak ingat apa-apa? Dia ingat bahwa dia nggak berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Ibu masih ingat anak, kalau ada gempa sekarang ingat anak nih. Suami ingat istri, nanti semakin tinggi semakin dahsyat, gak ingat apapun. Makanya di Abasa dikatakan, yauma yafirul mar'u, terus wa sahibatihi, terus wa akhi, dan seterusnya. Ibu gak ingat anak, gak ingat teman, karena kalau semakin dahsyat itu semakin gak kepikir apapun. Ya, sekarang gempa masih tarik keluar, ayo nanti ini kalau semakin dahsyat gak ingat teman di samping, keluar lari. Gampangnya gini lah, ada mengaum singa, di sana. Udah nggak lihat kawan, singa ya? Enggak, langsung lari keluar. Nah kalau bencana besar, lari. Kan kita lihat di YouTube tuh, kalau pas lagi sholat ada gempa, udah nggak tanya makmum, samping langsung keluar. Ya, imam yang yakin ya bertahan kan, dia baca ayat kursi itu. Nah, makmum kan beda-beda tipikalnya. Kan? Imam kalau nggak nyampe ilmunya juga dia nggak nengok makmum, dia keluar aja. Batal ya, batal. Nggak ada, dia keluar aja. Itu baru gempa biasa. Coba bayangin saat kiamat. Ya, maksudnya gini, kamu ini kalau banyak kamu terlibat dunia begini, nanti dikasih sedikit aja getaran-getaran, kamu nggak ingat dengan yang kamu kumpulkan, nggak ada guna tuh ratusan miliar, triliunan kamu kumpulkan. Tuh gedung-gedung tinggi tuh ya, yang perkantoran mega, pusat keuangan, kasih gempa dikit lari keluar semua, nggak peduli apa yang ada di situ. Ya, bursa efek macam-macam ini itu pusat itu tuh kasih gempa aja dikit keluar semua, dia udah nggak peduli lagi semua barang ada di situ. Ya, saya kalau naik pesawat, bapak ibu naik pesawat kan dikasih tahu sama pramugari itu,
Bila terjadi sesuatu ini, pelampung sudah ada di bawah Bapak. Cepat tinggalkan apa yang dipegang. Itu ada pengingatnya. Jangan pedulikan barang-barang yang dipegang. Selamatkan diri Anda. Pakai pelampung keluar. Udah nggak ingat apa-apa. Coba terjadi itu. Maksudnya gini bahasa Qurannya. Anda ini, apa yang Anda kumpulkan selama ini sampai lupa sholat? Harta kumpulkan, rumah makin luas, kendaraan banyak, bangga. Gak apa-apa, kalau akhiratnya ada bagus. Tapi kalau Anda tinggalkan akhirat demi mengumpulkan dunia, nanti kalau meninggalkan dunia yang dibawa apa? Terus kebanggaan itu mau diberlakukan di mana? Kalau tomah itu malah petaka besar sudah tiba, apa? Terus turunlah keadaan diri kita sekarang agak tenang dikit, makanya diam semua, tenang tuh. Kemudian muncullah bagian yang terakhir. Begitu ada di titik tenang itu, waliman khafa. Nih. Maqama rabbih. Nah, itu ya, itu yang di surat Ar-Rahman nanti akan menyusul kepada yang An-Nazi'at ini. Karena Abu Bakar dapat 2 surga. Kalau yang ini cukup 1. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil fa innal jannata hiyal. Ini kuncinya. Saya akhiri sampai di sini. Perhatikan. Akhir itu maksudnya mau menerangkan ini. Ini perhatikan. Akhir itu maksudnya mau menerangkan ini. Wa amma man khafa maqama rabbih. Setelah tahu tentang ini, ternyata saya akan pulang kepada Allah Rabb saya. Enggak selamanya saya di dunia. Oh, saya terlalu abai dengan akhirat sehingga lupa saat sholat nggak ada getaran pada jiwa. Dia mulai merasa takut. Gimana kalau pulang nanti nggak siap? Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia kendalikan lagi dirinya, nafsunya. Dia ukur lagi hidupnya, dia berubah, inilah hijrah namanya. Dia ukur-ukur lagi. Udah benar belum akhirat saya? Dia timbang. Oh, saya di dunia ini apa yang diperlukan, akhirat saya nanti gini caranya. Kalau saya mau ke Jakarta kan saya hitung. Ya kan? Saya misalnya dari Jawa, dari Pati mau ke Jakarta kan saya hitung. Saya mau berangkat pakai bis, apakah bisnya yang sleeper ataukah yang biasa? Terus mau naik bisnya pakai apa? Saya nggak sebut nama supaya tidak endorse. Apakah pakai kereta ataukah naik pesawat? Kan ongkosnya beda. Di Jakartanya di mana, nginapnya di mana, biayanya berapa? Ya kan? Dengan logika yang sama. Kalau setelah ini meninggal pindah ke alam kubur, sudah disiapkan belum? Tempatnya di mana? Keadaannya bagaimana? Gini, nyiapkannya gampang. Nggak usah pilih-pilih tempat, siapkan amal aja. Semakin bagus amalnya, Allah yang arahkan malaikat untuk memilihkan tempat yang terbaik. Amal aja. Dan gak akan sibuk. Gak usah sibuk berapa pajaknya di kuburan. Gak usah. Siapkan dari sekarang. Tapi kalau antum pikirkan dunia terus, nanti kubur pun ukurannya dunia. Apa ingin dimakamkan di tempat yang itu ya, yang tamannya bagusnya, kalau bisa bikin yang 100 meter ini. Gak ada ukuran, gak sama. Amalnya aja siapin. Amal siapkan, ke Allah antarkan. Ya, saya kalau ke Mekah, saya sempatkan ke Ma'lad ziarah. Ya. Kemudian ke Sayyidah Khadijah, terus ada ulama-ulama saleh, di antaranya saya pernah ziarahi Imam Nawawi Al-Bantani. Itu dari sekian banyak makam, selain Sayyidah Khadijah ya, makam Imam Nawawi itu sangat unik. Dia lebar sendiri, dan tidak banyak orang tahu itu. Lalu tumbuh satu bunga tuh satu, tumbuhannya hijau bagus gitu dia. Dari dekatnya itu, di bagian kepalanya itu tumbuh bunga gini satu, ya, bagus keadaannya. Dan itu terjaga saat yang lain rata, itu terjaga. Ya, Sayyidah Khadijah, kalau Sayyidah Khadijah kan istri Nabi yang sangat mulia. Ini ulama yang luar biasa, terjaga, bagus gitu. Ya, makanya penting ziarah ke Nabi, penting ziarah ke orang tua, penting ziarah ke orang baik, ulama, orang saleh itu penting, tapi bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak penting. Ya, kita tetap berziarah, kan menziarah itu bagian dari sunnah juga. Fal'ana fazuruha, sekarang silakan berziarah kata Nabi. Makanya Anda ke Baqi kan berziarah. Ya, di Masjid Nabawi kan setelah itu kan ziarah ke Baqi, lihat orang-orang saleh. Utsman kan bukan Nabi, sahabat bukan Nabi, itu banyak orang saleh. Ya kan? Kalau di sini saya mau ziarah pun nggak ada masalah. Cuma apa yang dilakukan saat ziarah, nah itu poinnya. Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak tepat. Saya ambil tanahnya dikit supaya itu yang tidak tepat. Ya, putar-putar Ka'bah bawa gunting kisah potong. Nah itu masalah.
Ya. Ini balik sini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kembali lagi ke sini, kalau sudah ada, hadirkan ketakwaan. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, kendalikan nafsunya. Mengendalikan nafsu untuk sesuai kebutuhan hidup namanya zuhud. Apa namanya? Kalau sudah zuhud, pasti hartanya berkah. Ya kan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sudah, tinggal nunggu sampai meninggal. Allah jamin kalau pulang bawa sifat zuhud. Zuhud itu bukan berarti nggak kaya, tidak. Zuhud itu menempatkan harta sesuai kebutuhannya. Kalau Anda cari ibadahnya lewat harta, silahkan. Yang paling sukses kalau perlu sangat kaya, perbanyak hartanya. Dengan harta itu ibadah, ukur keluarga butuh berapa, kebutuhan sebulan berapa. Nanti dari situ kelebihannya digunakan ibadah, zakatnya, infaknya, sedekahnya, macam-macamnya. Itulah ibadah lewat harta, tetap zuhud. Bukan berarti penampilan harus compang-camping, tidak. Zuhud itu tidak begitu. Kebutuhannya apa, itu yang digunakan. Jelas? Nah, kalau sudah seperti itu, orang tua sudah bisa mengendalikan diri, nanti keberkahan turun ke anak. Ya, turun ke anak. Itu konsepnya begitu. Jadi Allah tuh indah sekali. Ketika ada orang terkuasai dunia sampai lupa dengan akhirat, ditanya, kalau kamu meninggal bagaimana? Lalu dibalik lagi yang kedua, kamu emang nggak pernah tahu kisah-kisah orang dulu yang lebih daripada kamu, sekarang seperti ini, kamu nggak lebih dari dia, pengen begitu, apa yang kamu siapkan? Terus turun dirinya, setelah turun tuh balik nanya, sudah sadar sekarang, sudah paham tentang kehidupan, kendalikan dirimu, jangan berlebihan. Kalau tahu kamu akan meninggal, siapkan untuk pulang. Bagaimana ngaturnya ya Allah? Ayat lain turun. Kalau kamu punya kedudukan, gunakan untuk yang baik. Kalau punya harta, gunakan untuk yang baik. Kalau ngajar, gunakan dengan cara yang baik. Ada keikhlasan di dalamnya. Kalau sudah berkah begitu, turun ke semua lingkungan keluarga. Bahkan 5. Saya tutup ya. Di bagian ini 5. Kalau dapat 5 ini, berkah di 5 ini, itu tandanya orang ini mulia. Mulia. Dapat kemuliaan dari Allah, karamah. 1, berkah namanya. Jadi kalau disebut namanya itu ingatnya kita amal soleh aja. Disebut nama ingat amal soleh. Coba saya sebut nama ya, Imam Syafi'i. Pernah nggak kebayang yang buruk tentang beliau? Nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Soleh semua kan? Abu Dzar Al-Ghifari. Kebayang yang baik kan? Nggak pernah terbayang kalau beliau pernah jadi pembegal, jadi macam-macam. Nggak ada. Yang baik semua. Itu ada nama kalau disebut berkah. Sudah? 2, keberkahan kedua itu tersambung ke orang tua, ayah ibu. Contoh gini, ini kalau baca hadis pernah dengar gini nggak? An Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, An Ibni Umar dari Ibnu Umar. Nama anak nggak disebut, orang tuanya yang disebut. Dari anaknya Abbas, dari anaknya Umar. Karena orang tua mendidik anak jadi baik. Ketika anak punya ilmu, ternyata yang dapat berkahnya orang tuanya. Contoh gini, kalau bapak ibu nemukan anak bisa hafal Quran usia 4 tahun, 5 tahun, bapak ibu akan cari siapa orang tuanya. Dikenal orang tuanya. Tanya, pengen belajar, datangi rumahnya, macam-macam tuh, dan sebagainya. Ada begitu kan? Ini berkah orang tua. 3, berkah tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal berkah. Ya, kadang-kadang disebut dengan nama tempatnya. Ya. Syekh Nawawi. Nawawi itu kan nama tempatnya. Nama aslinya Yahya. Bapaknya Syaraf, kakeknya Murni, datuknya Hasan, bapak datuknya Husain, ke atasnya Muhammad, ke atasnya lagi Jum'ah, ke atasnya lagi Hizam. Yahya bin Syaraf bin Murni bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Tinggalnya di Nawa, bagian dari Damaskus. Dikenalnya dengan Syekh Nawawi. Tempatnya yang ikut viral, bukan namanya. Dia ada orang tuh kalau sudah hebat luar biasa yang dikenal tempatnya. Bukhari, Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Ada yang ikut tempat dengan nama Syekh Yasin. Yasin mana? Dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ikut, dua-duanya ikut, berkahnya ikut. Ada yang berkahnya kadang-kadang ya, ke lingkungan itu tidak dalam bentuk nama, tapi perubahan. Kalau ada ulama soleh di tempat Anda, jaga, jangan diganggu. Itu berkahnya akan menyebar. Pengajian banyak, tiba-tiba muncul kos-kosan. Yang jualan jadi banyak, harga tanah naik. Macam-macam. Pasti itu. 3, 4.
ilmu. 1 nama, 2 orang tua, 3 tempat, 4 ilmu. Jadi begitu diajarkan, gini, orang tuh bukan pandai mengingat, tapi pandai merasakan dan mengamalkan. Itu ilmu berkah. Kalau cuma hafal, yang belum beriman pun bisa begitu. Tapi kalau ilmu itu merubah Anda menjadi semakin dekat dengan Allah dan berubah menjadi lebih baik, itu ilmu berkah. Makanya saya sering katakan, kalau yang saya ajarkan tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah dan tidak membuat Anda lebih baik, cepat tinggalkan saya. Cari guru lain. Saya ulangi ya, cari guru lain. Apalagi kalau kayak mengajar hanya membuat Anda itu pandai berdebat. Oh, itu gagal saya mengajar. Gagal. Karena bukan mencari amunisi. Sebagai pribadi aja belum baik, masa memperbaiki orang lain? Ya, coba dibalik, digunakan sedikit akalnya. Dan jiwanya sertakan untuk merenungi itu. Kelima, berkah amalnya. Ada orang pandai bicara, beramal, belum tentu mudah dilakukan. 5 ini. Nah, ini salah satunya terkumpul di Imam Nawawi. Ya, saya bisa terangkan ini karena saya kemarin bahas itu dengan cukup dalam. Saya riset tuh sampai 12 kitab. Lalu disimpulkan, itu yang kami bahas di Malaysia kemarin. Makanya nggak sembarangan bahasnya itu karena forum intelektual, mesti ada referensi. Di samping saya mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Ya. Jadi nggak sembarangan kita bicara. Nggak mungkin disandingkan dengan level itu kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik atau kita tidak dinilai punya kapasitas di bidang itu. Antum cek deh PM Anwar Ibrahim itu siapa, pemikirannya bagaimana. Nggak mungkin satu forum kita kalau nggak dinilai. Di hadapan kita banyak ulama 5 negara, 22 ulama kumpul. Ya, ada yang dari Syria, ada yang dari Mesir, ada yang dari... Itu gini, yang mau saya katakan. Bukan juga habaib, termasuk kalangan. Beliau itu cuma punya toko, Pak, dagang. Kok biasa? Kegiatannya jual beli. Cuma beliau pastikan jual belinya mesti halal. Walaupun punya toko sederhana, kayak teman-teman bikin kios di depan, tapi pastikan halal. Nggak boleh ada masuk yang haram, keluar haram tuh nggak boleh. Kan bisa masuk halal, keluar haram tuh bisa. Dapat 100.000, beli sop babi misalnya kan. Nah itu kan masuknya halal, keluar haram. Kan bisa begitu. Ya, ada masuknya haram, keluarnya ya seperti halal tapi haram. Uang korupsi dipakai umroh. Ya, tadi kan seperti saya sampaikan. Uang hasil dilarang tuh berlebihan. Ibu tampil indah nggak apa-apa, beli pakaian yang bagus, yang baik, tapi bukan untuk tabarruj. Supaya orang memuji, supaya indah nih. Jilbabnya warna pink, ininya hijau, bawahnya biru. Tinggal kerekannya pakai bendera tuh. Biasa aja. Pakai perhiasan nggak apa-apa, cukup butuh supaya suami lihat enak, anak lihat enak. Bukan karena orang lain lihat bukan mahram kemudian melihat pengen diperhatikan. Keluar pakai gelang kaki 2 kilo, bunyi glak-glak-glak. Nggak jelas. Ya. Antum kalau mau beli private jet boleh, silakan beli private jet, nggak apa-apa. Buat apa? Saya pengen Jumatan di Mekah sana, saya balik lagi. Insya Allah. Tat subuhannya di Madinah balik lagi, nggak apa-apa, pakai ibadah dan nggak harus pasang status. Tang Jumatan di Mekah. Ada yang mau ikut? Nah, nggak usah. Biasa aja. Nggak apa-apa. Itu gini, mendefinisikan zuhud itu bisa beragam. Tapi ayahnya Imam Nawawi itu sederhana. Hidup saya begini ya, saya tinggal tunggu meninggal aja. Yang penting anak saya juga, alhamdulillah, uangnya halal, masuknya halal. Dari situlah semua yang mengalir ke anaknya berkah. Itu apa yang terjadi? Bapaknya nggak hafal Quran, bapaknya tidak banyak hafal hadis, tapi karena zuhudnya luar biasa, hartanya halal, dan dia jaga hubungannya dengan Allah, maka anaknya sejak kecil diberikan keistimewaan oleh Allah dari hasil kebaikan orang tuanya. Usia 7 tahun, As-Subki menulis kitab At-Tabaqatul Kubra, jilid ke-8 halaman 396. Dikisahkan Imam Nawawi usia 7 tahun itu malam 27 Ramadan, itu bangun tiba-tiba lihat cahaya. Ini kisah nyata. Lihat cahaya, kaget, orang tua bangun. Kata Nawawi, kecil ada cahaya, orang tua nggak lihat. Sekeluarga nggak lihat, baru mereka sadar, boleh jadi tanda dari Allah ada malam Al-Qadar. Dibangunkan semua sholat. Wallahu a'lam Al-Qadarnya. Tapi ada isyarat yang baik, yang ulama viralkan itu di kitab-kitab mereka. 10 tahun, mulai muncul pemberian Allah pada dirinya. Apa itu? Dari yang halal itu kebentuk nilai-nilai kesolehan pada dirinya. Senangnya yang baik-baik aja, Quran. Dibawa oleh bapaknya ke toko yang dibaca Quran.
Disuruh main, dipaksa sama teman-teman, nangis. Yang nangis tuh dibawanya Quran. Kalau nggak pakai Quran nggak enak. Ada anak begitu. Saya pernah cerita ini, satu orang tua tuh, Allah alam ya, beliau ngikuti atau bagaimana, itu ada anak saya temukan di sekolah kami itu, pernah dia TK itu, dia kalau bukan pelajaran Quran dia nangis. Dan dia keluar, TK Pak, dia keluar. Di pinggir, ya dekat rumah itu dia baca. Saya tanya, Fulan kenapa enggak masuk? Pengen sama Quran. Kalau dipaksa sama guru masuk, nangis dia. Ada yang begitu. Ada saya temukan anak, kalau dia nggak ngaji sehari sakit. Anak kecil, nggak ngaji sakit. Saking cintanya dengan Quran. Nah ini dipaksa, susah. Maka lewatlah namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakashi. Kata beliau, nih anak ini rasanya tidak biasa. Kan ulama kalau semakin soleh, firasatnya bagus. Ini ulama soleh. Syekh Yasin itu orang soleh, paling soleh terkenal di zamannya. Ini anak bukan anak biasa, kelihatannya beda. Maka dinasihati, ayahnya titipkan pada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang pintar. Jadi bukan cuma baik, tapi juga pintar. Maka dititipkan 8 tahun dididik di Nawa, 18 tahun usia dikirimkan kemudian ke Damaskus untuk belajar. Disitulah keberkahan muncul. Tapi yang mau saya katakan, selama hidupnya, itu nggak pernah makan makanan kecuali dalam jamuan ya, jamuan-jamu yang beliau pastikan halal, diajak semua orang. Di luar itu beliau nggak pernah makan kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya sampai meninggal, sampai meninggal. Jadi itu yang ngasih makanan cuma bapaknya sampai meninggal usia 45 tahun. Ya, beliau lahir 631, ya wafat di 676, kurang lebih 45 tahun. 24 Rajab 676 Hijrah. Lahirnya di Al-Muharram 631 Hijrah. Itu yang kirim makannya bapaknya terus. Bapaknya itu, maaf, masih hidup 7 tahun setelah An-Nawawi meninggal. Dan tahukah ibu bapak yang dikirimkan apa? Kue kering dan zaitun. Makannya ba'da isya. Sekali aja. Minumnya waktu sahar, sebelum subuh. Tiap hari begitu selama hidupnya. Makannya cuma sekali. Minumnya sekali. Makan ba'da isya, minumnya di waktu sahar. Seumur hidupnya yang dikasihkan oleh bapaknya, dipastikan orang tuanya yang makan oleh anaknya itu yang halalnya. Ini bukan berarti Anda harus ikuti, karena memang susah yang makannya tadi, tapi kalau ngirimkan yang halalnya, ikuti. Makan yang sekali makan, nggak bisa. Saya diundang ke Malaysia, saya cakap ke menteri, saya bilang ke menteri besar di Selangor, saya bilang, saya nih diminta untuk pembincang tentang Imam Nawawi. Ya, saya tak biasa sebelum ikuti polanya. Jadi kalau saya diminta terangkan Imam Nawawi, saya ikutin dulu supaya merasakan. Dan kita menyampaikan dengan hati. Saya ikutilah itu. Saya makan sekali. Istri saya tahu, lihat, dimarahin lah saya. Bu Yani nggak makan katanya. Akhirnya untuk menghindari itu, nginaplah saya di kantor. Ini live nggak? Nggak apa-apa lah. Nginaplah saya di kantor sebelum ke Malaysia sekali, supaya saya merasakan gimana rasanya. Ternyata nggak mudah. Nggak mudah. Itu baru makannya. Malamnya, tiap malam, beliau pergi ke Masjid Damaskus, ya Jami' Dimash. Itu sembunyi-sembunyi supaya nggak kelihatan orang. Di pojok beliau sholat. Ketahuanlah sama seorang bernama Syekh Abdul Fattah. Ya, namanya Syekh Abdul Fattah Al-Hambali. Syekh Abdul Fattah Al-Hambali. Itu ada di dalam kitabnya Silsilatul A'lamul Muslimin, edisi ke-10, karangan Syekh Abdul Ghani Ad-Daqqar, halaman ke-9. Disampaikan oleh beliau ini, saya tuh di samping An-Nawawi ketika sholat, diulang-ulang. Waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, dibaca oleh Imam Nawawi, berulang-ulang ayat ini saat hisab. Berhentikan mereka, stop dulu kata Allah, karena dia akan ditanya dulu sebelum masuk surga. Jadi Imam Nawawi itu selalu merasakan kalau mengerjakan sesuatu berada seakan dihisab oleh Allah. Nawawi, kamu belum selamat, gimana kalau di stop? Saat nanti diperintahkan untuk hisab, stop dulu, tanya Nawawi, tanya Nawawi. Itu diulang-ulang. Dari situlah semua karyanya mengalir dari yang halal, tidak pernah menulis kecuali menghadirkan ikhlas. Pernah muridnya Ibnu Attar diminta menghapus 1000 lembar, 1000 lembar. Itu sudah ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian muridnya diperintahkan, Syekh Ali bin Ibrahim Al-Attar, Ibnu Al-Attar, diperintahkan, tolong hapus semua itu karena saya merasa tidak ikhlas saat menulis. Mau. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai dengan pribadi kita, jangan terlalu banyak terikat dengan dunia. Dunia itu kecil. Demi Allah kecil.
Yang membuat besar itu karena nafsu nggak dikendalikan. Coba sesuai kebutuhan, coba sepekan aja ini ya, boleh sepekan depan misalnya, sesuai kebutuhan dulu, dilatih dulu nafsunya. Dan minum kan menghilangkan haus, ya. Jangan mencari yang tidak ada, yang baik itu yang dikonsumsi. Kalau di rumah adanya air putih, minum. Dicoba begitu dulu. Ada susu, minum. Ya, ada teh, minum. Jangan cari kopi. Ada kopi, minum. Bahagia insya Allah. Bahagia itu tidak dicari, bahagia itu dinikmati. Ya, bahagia itu tidak dicari, bahagia itu dinikmati. Ada teh, nikmati teh, jangan cari kopi. Ya, punya istri, berbahagia dengan istri Anda, jangan cari istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu berbahagia dengan suami ibu, jangan lihat ukuran pada ustadz siapapun dia. Kenapa suami saya gak seperti ustadz ya? Setan itu nipu itu, hati-hati itu, setan itu nipu itu. Ya, nikmati yang ada. Nah, boleh sekarang coba kebutuhannya apa? Ya, kalau nggak seperti itu, ya nanti repot. Ya, F1 sama dengan F2. Gaya nanti ikut. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan nafsu. Ya, nah, saya kira itu hari ini kita sudah masuk nanti ke Dzulqa'dah. Ingat-ingat ya, dua hal. Sebentar lagi, ini insya Allah Idul Adha nggak ada perbedaan di Indonesia sepanjang masih menggunakan hisab atau royat. Insya Allah sama untuk tahun ini Idul Adhanya, baik itu waktu 9 Dzulhijjah ataupun 10 Dzulhijjahnya. Karena ini tidak membahas tentang fikih itu, mungkin di sesi yang lain saya bahas, tidak di masjid ini, karena kita ketemu lagi bulan depan. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan satu, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, perbanyak amal soleh. Terus tahan maksiat, karena bisa 2 kali lipat dosanya dibanding hari biasa. Saya ulang ya, 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jaga diri baik-baik, perbanyak amal soleh. Boleh puasa 9 hari boleh. Nasnya memperbanyak. Perbanyak itu kalau yang nggak pernah sekali, minimal tanggal 9. Kalau pengen diperbanyak tanggal 1 boleh, tanggal 2 berhenti dulu, 3 berhenti, tanggal 4 puasa lagi. Kalau ingin 9 hari boleh, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Puncaknya puasa Arafah yang hari ke-9. Di sana wukuf, di sini puasa. Tanggal 10-nya haram puasa, tidak boleh. Sampai hari tasyrik, 11, 12, dan 3. Nah, cukupkan sampai di situ. Yang kedua, yang mau kurban, disiapkan. Dari yang halal. Dari yang ada, anggarannya berapa, cari yang paling bagus. Dapat berapa? Punya 4 juta, cari yang paling bagus dengan itu. Punya 3 juta, cari yang paling bagus. Dapat 1 juta belum bisa kurban karena nggak ada kambing harga 1 juta. Ya, tapi bisa sedekah. Bisa sedekah. Dulu Bilal beli ayam. Ibnu Abbas dibelikan ayam, bukan untuk kurban, untuk latihan berbagi. Makanya anak-anak TK, anak SD, kalau tak ada tabungan sampai ke kambing, ya bolehlah kemudian disembelihkan ayam untuk berbagi, bukan untuk kurban, untuk menunjukkan sifat berbagi. Dulu ada nas-nas demikian, ya.